Pemirsa, sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilantik menjadi aparatur sipil negara pada Kepolisian Republik Indonesia hari ini. Satu dari 44 mantan pegawai tersebut yakni bekas penyidik senior lembaga anti rasuah Novel Baswedan. Sebanyak 44 mantan pegawai KPK tersebut dilantik di lobi belakang Rupataba, Mabes Polri, Jakarta. Pelantikan terhadap Novel Baswedan, CS tersebut bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Tak hanya dilantik, sebanyak 44 mantan pegawai KPK tersebut juga diambil sumpahnya untuk menjadi ASN Polri. Dari 44 mantan pegawai KPK tersebut, 2 diantaranya kemungkinan dilantik serta diambil sumpahnya secara daring. Baik kawan-kawan semuanya, saya alhamdulillah sudah di sini untuk persiapan mengikuti pelantikan menjadi ASN Polri. Tentunya saya dapat informasi setelah ini ada gladi dan persiapan lainnya, dan pada intinya semoga nanti prosesnya berjalan lancar dan kemudian kegiatan kami untuk menjadi ASN Polri benar-benar bisa membawa kemanfaatan. Ya, saya kira itu sementara. Saya belum tahu tentunya. Tapi pada dasarnya saya yakin kami diharapkan bisa melakukan tugas-tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan. Tapi polanya dan segala macam nanti tentunya akan dibicarakan lebih lanjut. Ya. Iya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyinggung penanganan 2 kasus korupsi besar saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di KPK. Kedua kasus tersebut adalah kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri. 2 kasus korupsi tersebut dinilai Jokowi sebagai pencapaian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Jokowi juga menyinggung indeks persepsi korupsi Indonesia yang posisinya masih jauh dari negara Asia Tenggara lain, yakni di posisi 102. Meski mengkritik, Jokowi juga mengapresiasi pengembalian kerugian negara oleh KPK yang nilainya lebih tinggi dari kejaksaan. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut penyelamatan potensi kerugian negara sebesar 46,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 2,6 triliun sepanjang 2021. Belum baik. Nah, semua harus sadar mengenai ini. Dan dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang. Ya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan banyak pihak. Untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi, ditetapkanlah Hari Anti Korupsi Sedunia setiap 9 Desember. Lalu bagaimana pemberantasan korupsi di tanah air selama ini? Kita akan membahas lebih jauh bersama Saud Situmorang, Komisioner KPK periode 2015-2019, dan Tama Satria Langkun, aktivis anti korupsi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak April, selamat sore Pak Saud. Baik. Saya ingin bertanya kepada Anda semua begitu ya mengenai Presiden Joko Widodo menyinggung penanganan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini. Tanggapan Anda, boleh Pak Saud terlebih dahulu? Ya, kalau kita bicara case, ya tentu kembali lagi ya harus yang ngerjain berapa, yang bisa dikerjain berapa gitu. Iya kan? Dan kasusnya kan banyak sekali gitu, kalau hanya nyebutin 2 itu aja, terus kemudian mungkin nunjukin gitu pemerintah bahwa tuh gue hukum mati itu 1 gitu, mungkinnya begitu. Okay. Nah kan kita nggak ngelihatnya di situ. Yang kita lihat itu adalah secara keseluruhan bahwa nilai 1 sampai 100 itu negara Indonesia dapat nilai 37, which is naik 1 aja susah, kemudian kemarin begitu undang-undang KPK turun 3 itu kan sesuatu yang memalukan. Jadi nggak relevan sama pidatonya tadi. Baik, ya kan? baik. Turun 3 itu memalukan, naik 1 aja susah. Jadi oke lah, setiap orang harus bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Presiden harus bertanggung jawab mengenai pemberantasan korupsi. Nanti tinggal kita bandingkan aja sama presiden mendatang, mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Apakah mengganti undang-undang itu benar gitu kan gitu ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kalau bicara angka itu menjebak, angka itu cenderung malah bisa kabur. Jadi jangan hati-hati dengan angka.
gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau Anda dari sisi pegiat anti korupsi, ini apakah yang diutarakan oleh Presiden sudah cukup tepat sasaran? Ya, kalau saya menilai justru yang gini ya Mbak, tadi saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Saud ya terkait dengan CPI atau Corruption Perception Index-nya. Ini kan kalau Pak Jokowi bilang ini turun 3 dan lain sebagainya. Kalau menurut saya turun 3 ini di angka 102 dari 180, itu kita selevel sama negara Gambia Mbak. Oke. Negara Gambia ini juga mungkin Pak pendengar ya atau Pak penonton bisa melihat juga, aku googling gitu ya, yang namanya Gambia itu seperti apa sih, negara apa sih. Nah, Indonesia itu ada pada level yang sama dengan negara tersebut. Itu level internasionalnya atau secara keseluruhan. Untuk level di wilayah ASEAN misalnya, kita nggak lebih baik dari Timor Leste. Timor Leste itu peringkat 4 besar dan Indonesia itu ada di peringkat 5. Jadi ini kan sebetulnya pandangan dunia terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Itu bicara umumnya. Kemudian yang lebih spesifik misalnya yang Pak Jokowi sampaikan soal 2 kasus tadi, kalau saya justru juga menilai begini, lagi-lagi kita tidak bisa hanya melihat pada 2 kasus tadi. Ada banyak, misalnya sepanjang 6 bulan terakhir aja ya misalnya, itu ada sekitar 209 kasus, ada 482 tersangka, periode Januari sampai dengan bulan Juli ya, mungkin Desember masih harus dihitung lagi. Tapi pada intinya tidak ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya masih mungkin gitu-gitu aja, atau bahasanya mungkin bisa dikatakan stagnan. Jadi memang tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan misalnya juga ada kecenderungan penurunan kalau kita melihat dari perspektif internasional tadi. Misalnya perkara-perkara yang sering muncul, kalau kemudian korupsi menggunakan kejahatan yang luar biasa, modusnya yang makin canggih, kita lihat sekarang. Perkara-perkara yang ditangani, ini sebagian besar hanya perkara dana desa. Oke. Yang paling banyak itu kan dana desa di tahun ini. Kemudian yang lain-lain masih bicara soal proyek fiktif. Nah, sedangkan kejahatan-kejahatan transnasional, kejahatan-kejahatan yang misalnya menggunakan hal-hal yang canggih-canggih, uang yang begitu banyak, ini kok nggak banyak gitu yang ditangani. Jadi memang saya menilai posisinya masih stagnan dan kemudian kita masih punya PR yang sangat banyak untuk mendongkrak pandangan dunia melalui survei tadi, melalui CPI tadi. Oke, tadi Pak Saud juga sempat menyinggung apakah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan baru yang dibuat ini mendukung atau tidak dalam upaya memberantas korupsi. Catatan-catatan Anda dalam periode Jokowi ini apa saja ya tindakan-tindakan atau kasus-kasus korupsi yang sudah diberantas, Pak Saud? Ya, Pak Saud? Halo? Pak Saud? Oh, Silakan Pak Saud. Baik, sepertinya kita ada kendala komunikasi dengan Pak Saud. Mungkin saya mau ke... Enggak, maksudnya... silakan Pak Saud. Maksudnya setelah undang-undang KPK baru apa yang terjadi gitu maksudnya pertanyaannya? Bisa, iya betul Pak. Dan apakah mungkin dengan adanya aturan yang baru ini bisa mempermudah atau mungkin bertolak belakang? Itu Mas Tama yang tiap hari melototin disuruh menjawab itu sebenarnya. Kalau saya nanti dia bilang public of interest, wah kamu karena undang-undang. Nanti ada porsinya tersendiri Mas Tama akan menjawab itu. Oke, saya mau dengar dengan Pak Saud terlebih dahulu. Kalau saya sendiri menilainya ya memang amburadul. Bagaimana dengan undang-undang baru itu, di sana itu menjadi loose, semuanya itu menjadi longgar gitu. Nggak ada kejadian sebelumnya penyidik bisa ketemu. Jangankan penyidik, pemimpinnya juga ketemu. Kemudian itu harusnya pidana malah dipotong gaji kan gitu ya. Jadi value-nya aduh gimana ya, kalau nilai itu kan sesuatu yang paling tinggi di dalam sebuah organisasi. Bahkan kepemimpinan boleh ganti-ganti dari jilid sekian ke jilid sekian. Strategi oke lah kamu pakai pendekatan approach-nya pertama itu pencegahan, ya katanya menyelamatkan sekian triliun. Tapi overall apakah perilaku masyarakat kita ini berubah dengan kehadiran KPK? Jangan lupa sejarahnya KPK itu sasaran utamanya itu adalah penegak hukum dan penyelenggara negara. Nah kemudian sudah dia ditempatkan di satu tempat, di satu basket yang sama gitu. Di satu keranjang yang sama dia, yaitu nama keranjangnya eksekutif. Itu aja sudah jauh dari pengertian teori check and balance. Nggak usah kita pakai teori-teori yang canggih-canggih lagi lah, teori yang sederhana aja lah. Teori check and balance saja itu sudah menyimpang gitu dalam pengertian bagaimana bisa menumbuhkan organisasi yang independen. Apalagi kalau kita bilang tanggung jawabnya sekarang ke eksekutif.
bagian dari masalah itu kan dari dulu sejak kita Indonesia merdeka kan eksekutif legislatif ini gitu loh. Ya, makanya saya kemarin meluncurkan lagu Yi dari Ismail Marzuki, nanti coba dilihat itu kan. Itu lagu itu tahun 50 sampai hari ini relevan, bahwa persoalan itu di kepemimpinan gitu loh. Makanya di dalam lagu itu kan dia bilang kalau dulu Bung pemimpin sejati, ya, bla 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 dan seterusnya. Dia bicara pemimpin sejati tahun 50-an. Jadi sekali lagi, kemudian turun ke 3 poin. Nah, kalau kemudian undang-undang itu dipersalahkan, bukan dipersalahkan, memang dari awal kita udah estimasi karena ada 26 kelemahan. Yeah. Soal independensi, soal pengawasan, soal kemudian penindakannya, penyidiknya juga pimpinannya bukan penuntut dan penyidik dan penuntut dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan itu menyelamatkan semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Sehingga kemudian makanya kenapa yang 57 orang ini akhirnya digusur-gusur, karena memang sejarahnya KPK itu ya yang rada quote and quote, rada gelo itu 57 orang yang disingkirin ini gitu loh. Baik, Pak Saud, Anda sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai komisioner KPK begitu, melihat hari ini sudah pegawai KPK disahkan menjadi pegawai ASN Polri. Seperti apa pandangan Anda? Apakah ada yang berubah secara struktural atau secara kerjaan begitu, Pak? Ya, tadi saya katakan, saya sempat berpikiran bahwa sebenarnya mereka itu sebenarnya kan nature-nya itu environment-nya itu di KPK, bukan di tempat ini. Karena memang selama ini yang mereka kerjakan itu adalah sesuai dengan misi KPK, itu penegak hukum dan penyelenggara negara. Sekarang mereka di sana, saya bilang oke, yang penting value ke KPK-nya mereka yang nggak boleh berubah. Karena kalau rezim ini berganti, dalam pikiran mereka nanti mereka itu tinggal presiden mendatang bikin kepres saja mereka balik ke KPK. Wah, itu simple itu. Jadi oke, biarkan mereka di sana membantu Kapolri untuk kemudian membersihkan negeri ini. Tapi apapun apa itu approach-nya nanti lebih kepada penindakan dan pencegahan, nilai yang ada di kepala mereka saya harapkan tidak berubah untuk kemudian suatu saat mereka kembali ke KPK. Karena memang negeri ini kan kalau dalam sisi pemberantasan korupsi sebenarnya nggak boleh dikotak-kotakan. Dia harus kerja sama-sama gitu. Tapi dengan kemudian undang-undang itu, pengkotakan itu dibuat menjadi satu kotak dari yang berkotak berbeda-beda tadinya. Jadi secara keseluruhan saya pikir mereka sangat bekerja dan sekaligus ini membuktikan bahwa mereka adalah seperti yang saya teriakan selama ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya the best di KPK yang kemudian disingkirkan oleh Firly CS gitu. Oke. Baik Pak Saud, saya ke Mas Tama bicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia yang kita sudah lama membahasnya. Ada PR besar di sini, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ada celah tidak atau ada harapan tidak korupsi di Indonesia bisa hilang? Nah, yang pertama tentu kita harus lihat ya, kalau dari perspektif penindakan memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa penanganan perkara di Indonesia memang juga menaik ya. Artinya kalau bicara soal jumlah per penetapan tersangka, angkanya cukup naik. Ya, artinya di semester 1 ya, Januari sampai dengan bulan Juni angkanya tinggi. Tetapi yang mau kita lihat kualitasnya. Kalaupun banyak yang tadi saya sampaikan, ini perkara-perkara yang ditindak itu lebih banyak kasus korupsi yang berhubungan sama dana desa. Nah, kalau hanya kepala desa yang tidak, itu tentu saja tidak akan memberikan jawaban. Harapan Indonesia bebas korupsi itu lain-lain menjadi hal lain yang kemudian menjadi berat ya kalau memang sasarannya hanya kepala desa. Nah, yang lain-lain perkara-perkara besar ini justru malah banyak yang menjadi PR dan belum diselesaikan. Contoh lain misalnya menyambung soal bagaimana adanya undang-undang KPK yang baru, kita kan juga berharap sebetulnya fungsi dewasnya maksimal. Nah, hal itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh rekan-rekan di legislatif. KPK diawasi dengan baik, dengan dewas. Faktanya apa? Faktanya ada pimpinan juga yang kemudian terbukti melanggar etik. Artinya fungsi dewas sebagaimana diharapkan dalam pandangan saya tidak bekerja dan bahkan tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Pada periode Pak Saud dan sebelum-sebelumnya itu justru kan lebih maksimal dengan mekanisme komite etik. Nah, artinya kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana revisi undang-undang KPK? Justru sekarang ini membuat kondisi pemberantasan korupsi menjadi semakin berat. Nah, kalau bicara soal optimisme, tentu saja itu harus terus dibangun. Artinya kita berharap dengan situasi yang makin menurun seperti ini justru malah menjadi hal yang membakar semangat masyarakat
untuk terus berpartisipasi. Begitu juga kepada penegak hukum. Ini juga menjadi pecutan. Artinya peringkat nggak lebih baik daripada Timur Leste atau selevel dengan negara Gambia itu merupakan penghinaan yang tentu saja harus menjadi motivasi bagi kita semua, begitu ya. Ada masyarakat sipilnya di sana, ada kepolisiannya, ada kejaksaannya, khususnya KPK yang kemudian menjadi lead sektor dalam agenda pemberantasan korupsi. Ini juga sebetulnya juga menjadi teguran buat Pak Presiden ya, buat Pak Jokowi, artinya dalam konteks pembangunan ekonomi, ini kan juga berbanding lurus dan memiliki kaitan yang sangat erat. Pandangan dunia melalui Corruption Perspective Index-nya tadi itu kan sebetulnya dibangun dari pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana secara ekonomi, bagaimana secara kinerja suatu negara dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor penilaian yang bisa masuk di dalam penilaian tersebut. Mas Tama dan juga Pak Saud, kita harapkan di Hari Anti Korupsi Dunia tahun depan tidak ada lagi PR-PR yang sama seperti sekarang. Kita harapkan bisa berproses ya, meskipun tidak bisa langsung berubah, begitu tidak ada korupsi di Indonesia, namun ada perubahan yang lebih baik. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak, dan juga Mas Tama S. Langkut, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, salam sehat selalu. Sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.